Isu perombakan kabinet semakin mengemuka ketika salah satu politikus partai politik memperkirakan istana akan merombak kabinet di akhir Maret 2022 ini. Dan dikabarkan Partai Amanat Nasional akan masuk ke dalam susunan kabinet yang baru. Benarkah ini akan terjadi? Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Hakim dikabarkan melempar kabar perombakan kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin pada akhir Maret mendatang. Dalam kabar reshuffle itu, Partai Amanat Nasional akan mendapatkan jatah kursi di dalam susunan kabinet yang baru. Entah itu menteri atau wakil menteri atau mungkin 2 kursi sekaligus. Langkah politik PAN untuk mendekati Presiden Jokowi memang gencar belakangan ini. Apalagi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga setuju dengan gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden. Survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya Pak Jokowi Pak Jokowi ini. Itu tinggi sekali. Selain itu, ada beberapa menteri kabinet Jokowi saat ini yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan memunculkan polemik di masyarakat. Akankah gerakan politik PAN ini mendapatkan sambutan hangat dari anggota partai koalisi atau justru sebaliknya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, kemudian politikus Nasdem Irma Suryani Caniago dan juga pakar politik Mas Hanta Yuda. Kita ke Mas Hanta Yuda. Kalau Mas Hanta melihatnya saat ini ada pernyataan dari Ketua Umum PAN Mas Hanta Yuda yang bilang bahwa ia mendukung penundaan pemilu. Bahkan kemarin sempat ada menggaungkan juga 3 periode yang ramai juga ya. Kalau Mas Hanta kira-kira ada hubungan tidak antara pernyataan Ketua Umum sama sekarang jatah reshuffle? Iya, Partai Amanat Nasional ini kan bukan. Iya, Partai Amanat Nasional ini kan bukan sekarang ya menyatakan bergabung. Tadi dipertegas oleh Mas Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saya menilai PAN ini bukan hanya sabar menunggu, tapi sangat super sabar menunggu jatah kompensasi politik ketika bergabung. Dan itu sah-sah saja. Kalau ada partai politik memberikan dukungan masuk ke dalam pemerintahan, wajar kalau kemudian mendapatkan jatah menteri. Dan itu saya kira teruji tingkat, terlepas isunya apa, tapi soal tingkat kesabarannya, tingkat dukungannya, tingkat loyalitasnya dari Pak Zulkifli Hasan dan PAN, itu terlihat sampai isu terakhir soal penundaan pemilu. Jadi tanpa isu ini pun saya punya keyakinan kemungkinan prediksi akan ada soal waktu, akan ada reshuffle kabinet. Kalau terjadi pada bulan Maret ini, kita tidak perlu kaget kalau kemudian ada reshuffle kabinet, kemudian memberikan Presiden Jokowi dengan hak prerogatif memberikan jatah, katakanlah misalnya 1 menteri, Pak Zulkifli Hasan misalnya menjadi menteri. Dan itu bagian dari, bukan hal yang pertama, setiap reshuffle kabinet, setiap ada masuk ke dalam pemerintahan mendapatkan jatah menteri. Hal serupa juga pernah terjadi pada periode pertama, era Jokowi JK. PAN pernah gabung pemerintahan di pernah perjalanan, kemudian juga sempat keluar lagi di bagian akhir. Itu juga hal yang sama, Menteri Reforma Menpan ya pada saat itu. Nah, ini juga dalam konteks ini saya membaca ada kemungkinan menunggu timing ya, waktu yang tepat untuk memberikan kompensasi politik yang didapatkan ketika PAN memberikan dukungan kepada pemerintah. Meskipun sebenarnya tanpa PAN pun dukungan pemerintahan itu kan sudah 74 atau 75%. Ditambah kursi PAN di DPR yang sekarang 7,6%, kekuatan pendukung pemerintah Jokowi sekarang menjadi 82%. Kekuatan sangat besar, ditambah dukungan dari elitnya 82%, dukungan publiknya, approval ratingnya, tingkat dukungan kepuasan publiknya sekitar 70%. Saya berharap kalaulah ada reshuffle kabinet, maka tidak hanya berhenti pada evaluasi politik. Evaluasi politik itu apa? Soal perimbangan kekuasaan. Katakanlah PAN bergabung pemerintahan, mendapatkan 1 jatah menteri atau tambahan 1 wakil menteri, tapi harus digandeng 2 hal yang lainnya. Evaluasi politik diikuti dengan evaluasi teknokratik dan evaluasi publik. Evaluasi teknokratik itu harus dibedah juga oleh Pak Jokowi, menteri-menteri yang tidak capable, yang tidak memenuhi visi misi presiden, tidak sesuai target, harus dievaluasi, terutama di
bidang ekonomi. Kemudian yang satu lagi ada evaluasi publik. Kalau kemudian menjadi beban publik, beban bagi presiden, kerap menjadikan beban bagi presiden dalam konteks publik, menimbulkan kontradiksi atau kekisruhan politik, perlu menjadi evaluasi. Sehingga evaluasi reshuffle kabinet ini menurut saya tidak hanya racikan politik saja, harus ada racikan teknokratik dan publik, sehingga sekaligus yang harus dilakukan oleh presiden, sehingga itu memberikan dampak buat kita rakyat. Kalau dilakukan evaluasi secara komprehensif, maka performa kabinet akan meningkat. Kalau performa kabinet meningkat, maka performa pemerintahan secara umum meningkat. Kalau performa pemerintahan secara umum meningkat, otomatis yang diuntungkan adalah rakyat. Itu yang saya harapkan di sisa pemerintahan Pak Jokowi dengan stabilitas politik yang kuat seperti saat ini. Jadi bukan sekedar hanya memenuhi kedatangnya Partai Amanat Nasional, meskipun itu sah-sah saja. Mas Hanta Yuda, berdasarkan kondisi terkini dan juga analisis dari Mas Hanta Yuda, kira-kira partai mana sih yang akan dikurangi jatahnya? Karena kan kalau PAN masuk artinya harus ada yang digeser. Atau analisa mungkin bisa proporsional. Tidak ada satu partai pun dugaan saya yang akan dikurangi jatah menterinya. Itu gaya ke Pak Jokowi. Kecuali ada evaluasi yang misalnya mengatakan keluar dari pemerintahan. Jadi masuknya PAN, katakan satu menteri, itu yang harus berhati-hati adalah partai yang berasal dari non-partai politik. Mungkin bisa jadi evaluasi banyak. Pak Zulkifli Hasan mungkin akan bergabung ke dalam kabinet. Posisi beliau di Kementerian Ekonomi, kita kerap dengar juga, ada bisa jadi di SDM, bisa perhubungan, bisa Menko PMK, atau perdagangan, itu mungkin posisi-posisi yang harus berhati-hati karena bisa jadi akan diambil oleh PAN. Mungkin Pak Zulkifli Hasan. Nah, untuk konteks ini, kalau saya ditanya mungkin kan akan berkurang jumlah partai politik dari PAN, menteri dari partai politik, kemungkinan tidak. Kalau berganti, misalnya Menteri Nasdem diganti, jadinya Bu Irma, itu mungkin saja. Tetapi kalau kemudian berkurang jatah Nasdem atau Partai Golkar atau partai PD Perjuangan, itu kecil kemungkinannya. Karena Presiden Jokowi memiliki pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik. Padahal sebenarnya saya menyayangkan karena sekarang pun sudah tambun, koalisinya sudah 74%, ditambah PAN semakin besar kan. Tetapi saya membaca bukan sekedar itu yang hendak dituju oleh Presiden Jokowi. Hadirnya PAN itu dibutuhkan karena ada, kita tahu representasi Muhammadiyah, karena NU itu cukup kuat sekarang dalam pemerintahan Jokowi, sementara Muhammadiyah itu belum kuat, dan itu organisasi PAN diambil. Ditambah tentu komunikasi politik kepiawaian Pak Zulkifli Hasan di PAN itu memperkuat pemerintahan. Jadi dugaan saya yang akan diambil adalah dari posisi non partai. Dan Pak Jokowi kalau dibaca selalu memberi komposisi tetap dengan selisih yang sedikit, lebih banyak yang non partai. Sekarang pun sekitar 53 sampai 56 sekitar 53-50% itu masih yang non partai. Jadi kemungkinan akan diambil dari menteri-menteri non-partai politik, dan karena yang akan memiliki dampak adalah partai non-politik, saya berharap reshuffle ini tetap mengedepankan tadi merit system, pertimbangan kapabilitas teknokratik. Jadi memang evaluasi kinerja. Kalaupun yang keluar non partai, bukan dikorbankan adalah partai atau menteri yang kuat secara kompetensi, secara prestasi. Kalau memang kapabilitasnya rendah, maka diambil. Jadi Tisa, ada 3. Kalau ada menteri yang topangan politiknya kuat, dukungan publiknya juga kuat, dia cukup populer, kemudian dia juga berprestasi, saya kira aman. Yang berbahaya itu ada dia dari partai, bukan partai politik, topangan politiknya tidak ada, di publik juga suka bikin gaduh, prestasi tidak ada, itu yang layak diganti. Secara publik juga jadi beban presiden, prestasinya tidak menjanjikan, topangan politiknya tidak ada, itu yang paling berisiko akan disingkirkan oleh presiden, kemudian diberikan jatahnya kepada Partai Amanat Nasional. Sisa 2 tahun 7 bulan ke depan, kalaupun PAN masuk, kita rakyat menghendaki ada perubahan kinerja pemerintah. Meskipun sekarang relatif baik diapresiasi oleh publik, oleh rakyat, dengan hadirnya PAN, kita berharap juga semakin perkuat. Dan kita tahu PAN juga punya rekam jejak pengalaman pemerintahan yang cukup kuat dari Pak Zulkifli Hasan. Dan harapan saya Pak Vivayoga jangan keluar lagi nanti menjelang di ujung-ujung pemerintahan. Di periode pertama kan di ujung PAN keluar lagi. Kalau udah masuk baik-baik, dukung pemerintahan, lakukan kerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Mas Vivayoga, dan juga Ibu Irma Sriani. Tetapi harapan kita oposisi tetap yang di luar pemerintahan mengontrol pemerintahan tetap kuat. Karena demokrasi
yang kuat itu yang di dalam PKS, Demokrat dan sebagainya harus didukung oleh publik agar pemerintahan berjalan dengan efektif. Baik, supaya demokrasi itu efektif, tidak kolutif. Kalau terlalu kuat di parlemen, nantinya kolutif. Jadi harus kita dukung semua. Baik. Terima kasih Mas Hanta, Mas Viva dan juga Ibu Irma Suryani. Sama-sama, terima kasih.